Pernyataan Erick Thohir buat publik terkejut, tanpa malu Erick Thohir bilang seperti ini. Karena klub Rusia, JIZ akhirnya dapat tim baru. Pernyataan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang tak malu-malu lagi menyebut fokus utama federasi adalah prestasi timnas Indonesia alih-alih kualitas kompetisi domestik, menjadi sorotan. Pasalnya, merujuk riset Grassroots Football Development, Pathway to National Success, dari Ohio University, sikap PSSI berpeluang jadi bom waktu bagi timnas Indonesia di masa mendatang. Sejak menjabat Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memang tancap gas memperkuat skuad timnas Indonesia, mayoritas dengan memaksimalkan program naturalisasi. Hasilnya tidak bisa dipandang sebelah mata, timnas Indonesia kini punya peluang besar tampil di Piala Dunia 2026 jika sukses melalui kualifikasi putaran keempat. Tim nasional kelompok umur pun menunjukkan grafik peningkatan performa di berbagai kompetisi internasional yang diikuti. Namun di balik geliat positif timnas Indonesia, kompetisi domestik justru dianggap tak berkembang pesat dan cenderung stagnan. Liga Indonesia, yang sebelumnya bernama Liga 1 dan kini Super League, secara peringkat tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lain, baik dari sisi kualitas permainan, tata kelola, maupun infrastruktur. Berdasarkan data resmi AFC, Super League kini menempati peringkat kelima di Asia Tenggara ASEAN. Masih berada di bawah-bawah Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Di samping itu, Liga Putri juga belum kembali digelar dan turnamen seperti Piala Indonesia masih mati suri, padahal, sebelum era Erick, PSSI sempat mengaktifkan dua kompetisi tersebut. Ketika dikritik publik soal minimnya perhatian terhadap Liga, Erick Thohir tetap bergeming. Ia menegaskan bahwa PSSI punya fokus berbeda. PSSI fokusnya tim nasional. Jadi kalau orang mau bicara, oh PSSI tidak mau bertanggung jawab dengan Liga. Ya biarin aja, kan mindset kita boleh berbeda, kata Erick Thohir. Karena yang saya lihat di seluruh dunia ya PSSI yang tim nasional. Mau di Jerman, mau di Inggris ya fokusnya tim nasional, jelasnya. Ia juga menyebut bahwa penyelenggaraan Liga berada di tangan operator, sementara PSSI hanya mengatur agenda-agenda FIFA untuk timnas dari kelompok umur hingga senior. Liga itu sudah bergerak sendiri seperti Premier League, Bundesliga. Iya kan? Dan kenapa sekarang FIFA mendorong banyak pertandingan tim nasional? Bayangin nih, U17-nya tiap tahun, U20 juga, ujar Erick Thohir. Meski demikian, pendekatan ini dikhawatirkan akan menjadi ancaman bagi masa depan sepak bola nasional jika tak dibarengi dengan pembenahan akar rumput grassroots dan liga. Pasalnya, bukan rahasia bahwa timnas yang kuat tak bisa terus-menerus ditopang lewat naturalisasi atau pembinaan instan. Sebuah riset berjudul Grassroots Football Development, Pathway to National Success, yang ditulis Pius Chukwuemeka dan Mahmud Oluwalose dari Ohio University, secara tegas menunjukkan bahwa kunci utama suksesnya tim nasional justru bermula dari sistem pembinaan akar rumput dan kompetisi yang terstruktur. Studi ini merujuk pada model pengembangan pemain dari negara-negara maju seperti Jerman, Spanyol, Argentina, dan Nigeria. Riset tersebut menemukan bahwa negara-negara sukses di level internasional memiliki kesamaan pola, investasi besar pada akademi, kompetisi usia dini yang terstruktur, pelatih bersertifikasi, serta jalur yang jelas antara klub dan tim nasional. Sebaliknya, negara seperti Amerika Serikat justru tertinggal meski punya basis grassroots besar karena sistem yang terfragmentasi dan pendekatan pay-to-play yang membatasi akses pemain dari kelas bawah. Kondisi yang dijelaskan riset ini bisa menjadi cermin bagi Indonesia. Jika liga terus terpinggirkan dan pembinaan usia dini tidak digarap serius, maka generasi pemain akan terhambat. Pada akhirnya, ketergantungan terhadap pemain naturalisasi bisa menjadi solusi jangka pendek yang tidak berkelanjutan. Lebih jauh, riset itu juga menegaskan pentingnya sinergi antara liga, akademi, dan federasi nasional. Tanpa keterpaduan sistem, tim nasional hanya akan menjadi panggung sementara yang rapuh secara fundamental. Merujuk temuan riset tersebut, kebijakan PSSI yang terlalu fokus pada timnas tanpa menguatkan fondasi kompetisi dan pembinaan usia muda, bisa menjadi bom waktu yang siap meledak.
Timnas memang penting, tapi liga dan grassroots adalah fondasi yang menopangnya. Tanpa fondasi yang kuat, mimpi tampil reguler di Piala Dunia bisa buyar hanya dalam hitungan generasi. Model sepak bola akar rumput global memberikan wawasan penting untuk memperkuat sistem grassroots di AS, tulis riset tersebut dikutip dari World Journal of Advanced Research and Reviews. Eropa menekankan akademi yang terorganisir dan pengembangan yang dipimpin klub. Amerika Selatan berkembang pesat berkat permainan kasual dan struktur klub yang kuat, sementara Afrika diuntungkan oleh kepanduan swasta dan hubungan dengan Eropa. AS memiliki masalah seperti bayar untuk bermain, standar kepelatihan yang bervariasi, dan jalur perkembangan pemain yang terfragmentasi. Karena klub Rusia, JIZ akhirnya dapat tim baru. Dengan bantuan dari klub asal Rusia, Kapten Timnas Indonesia JIZ bisa dapat klub baru jika suatu skenario terjadi di bursa transfer musim panas. JIZ telah sering dibicarakan di sepanjang bursa transfer musim panas ini setelah Venezia terdegradasi dari kasta tertinggi Liga Italia, Serie A. Bek tengah berusia 25 tahun masuk dalam daftar jual meskipun dirinya merupakan kapten dari Gli Arancione Verdi, namun, Venezia tidak mau kehilangannya dengan harga murah. Mereka mematok 10 juta euro untuk kapten timnas Indonesia tersebut. Terlebih, Izes diminati oleh banyak klub Serie A di sepanjang bursa transfer musim panas ini, dan Torino merupakan salah satu di antaranya. Genoa dan Udinese sempat masuk dalam perburuan, namun rumor ketertarikan mereka mereda setelah kesulitan memenuhi permintaan harga dari Venezia. Kini, Torino menjadi klub terhangat yang dikaitkan dengan Izes, yang diplot sebagai pengganti Saul Coco yang hendak hengkang ke klub Rusia, Spartak Moskow. Menurut laporan dari media Italia, Tuttomercato.web, Torino menaruh harga lebih dari 15 juta euro untuk bek tengah yang baru direkrut dari Las Palmas pada musim panas tahun lalu tersebut. Jika Coco berhasil terjual sesuai dengan permintaan harganya ke Rusia, maka Granata akan memaksimalkan uang hasil penjualannya untuk merekrut Izes dan juga Gaetano Oristanio dari Venezia. Direktur teknik Davide Fagnati telah meningkatkan permintaan harganya kepada klub Rusia. Spartak Moskow meminta lebih dari 15 juta euro untuk sang bek tengah yang direkrut tahun lalu seharga 8,2 juta euro, tulis Tuttomercato.web. Dengan uang tersebut, klub berniat untuk merekrut penggantinya, dengan JIZ dari Venezia ada di posisi terdepan, dan untuk memperkuat lini serang, dengan Gaetano Oristanio juga akan direkrut dari Venezia, sambungnya. Kabar buruknya, menurut Tuttomercato.web, Torino lebih suka merekrut kedua pemain dengan status pinjaman disertai dengan opsi untuk dipermanenkan. Torino menginginkan kedua pemain dengan status pinjaman disertai opsi untuk dipermanenkan, namun Venezia mendorong kesepakatan yang lebih mengikat, tambah Tuttomercato.web. Sementara itu, Izes dihargai 10 juta euro dan juga diminati oleh Sassuolo, namun mereka belum mencapai kesepakatan. Namun, Oristanio telah menolak Nero Verdi, lebih suka gabung Torino, sambungnya. Tuttomercato.web menegaskan bahwa prioritas Toro untuk saat ini adalah Oristanio, selagi perekrutan Izes hanya akan terjadi jika mereka jadi menjual Coco ke Spartak Moskow.